Halo semuanya, dan selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan raksasa yang isinya ribuan karyawan bisa jalan bareng ke satu tujuan yang sama? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas rahasia di balik sistem kendali manajemen super canggih yang bikin semua itu mungkin. Oke, langsung aja kita mulai. Coba deh bayangin perusahaan besar itu kayak mesin raksasa yang super rumit. Ada banyak banget komponen bergerak di dalamnya, dan semuanya itu harus sinkron, harus kerja bareng dengan sempurna. Kalau nggak, wah bisa macet total. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana coba caranya seorang CEO mastiin tim marketing di Jakarta, pabrik di Cikarang, sama tim R&D di Bandung itu semua geraknya seirama ke arah yang sama? Ini kan tantangan manajemen yang luar biasa gedenya. Gini deh biar gampang, anggap aja kayak tim sepak bola. Setiap pemain punya peran dan cara ukur sukses yang beda-beda. Kita nggak mungkin kan nilai seorang back dari berapa banyak gol yang dia cetak. Ya sama aja di dunia bisnis, masa departemen HR diukur dari pendapatan penjualan? Nggak masuk akal. Tiap bagian itu harus diukur sesuai fungsinya sendiri. Nah, solusi buat tantangan tadi itu ada di sebuah konsep yang namanya pusat pertanggungjawaban atau dalam bahasa Inggrisnya responsibility centers. Ini tuh semacam kerangka kerja yang dipakai perusahaan-perusahaan top dunia buat mastiin semua pemain di timnya tetap on track. Jadi intinya gini, perusahaan itu dipecah-pecah jadi unit yang lebih kecil, biar gampang dikelola. Nah, setiap unit atau pusat ini dipimpin sama satu manajer yang tanggung jawab penuh sama kinerja unitnya. Kedengarannya simpel ya, tapi percayalah, konsep ini powerful banget. Dan yang kerennya lagi, model ini tuh berlaku universal. Nggak peduli itu departemen akuntansi atau lini produksi di pabrik, semuanya ngikutin pola dasar yang sama. Mereka terima sumber daya atau input, terus melakukan pekerjaan atau proses, dan akhirnya menghasilkan sesuatu, yaitu output. Terus gimana cara ngukur kinerjanya? Ada dua kata kunci di sini, efisiensi dan efektivitas. Gampangnya gini, efisiensi itu melakukan sesuatu dengan benar, tapi efektivitas itu melakukan hal yang benar. Sebuah unit bisa aja super efisien bikin produk, tapi kalau produknya salah atau nggak laku, ya berarti nggak efektif. Perusahaan yang hebat butuh dua-duanya, nggak bisa salah satu. Oke, sekarang kita udah paham konsep dasarnya, yuk kita lihat gimana penerapannya. Jadi ada 4 tipe utama pusat pertanggungjawaban, dan masing-masing itu punya papan skornya sendiri-sendiri. Beda kerjaan, beda cara nilainya. Nah, kalau kita lihat di diagram ini, ada 4 jalur utama ya. Ada yang namanya pusat pendapatan, terus pusat biaya, wah yang ini ternyata ada 2 macam lagi. Lalu ada pusat laba, dan yang terakhir pusat investasi. Oke, kita bedah satu persatu ya. Pertama, ada pusat pendapatan. Fokusnya cuma satu, jualan, jualan, dan jualan. Pokoknya gimana caranya dapat omset sebanyak-banyaknya. Kedua, pusat biaya. Kebalikannya nih, tugas mereka justru ngelola pengeluaran, neken biaya biar nggak boros. Nah, naik level, ada pusat laba. Manajernya diukur dari pendapatan dikurangi biaya alias profit. Dan di level paling atas ada pusat investasi. Ini nggak cuma soal laba, tapi juga seberapa jago mereka muterin aset perusahaan buat ngasilin laba itu. Keren kan? Oke, kita coba dalamin sedikit soal pusat biaya ya. Kenapa? Karena ini tipe yang paling umum ditemui dan seringkali paling tricky buat dikelola. Dan yang perlu kita tahu, nggak semua biaya itu sama. Nah, bedanya di sini, ada yang namanya biaya teknik atau engineered costs. Ini gampang diukur. Misalnya mau bikin 100 mobil, kita tahu persis butuh berapa banyak baja kan? Tapi ada juga biaya kebijakan atau discretionary costs. Nah, ini lebih abstrak. Coba berapa anggaran yang pas buat R&D? Nggak ada jawaban pastinya, itu murni keputusan strategis. Jadi kalau kita ngomongin pabrik atau gudang, itu contoh klasik dari pusat biaya teknik. Kuncinya ya efisiensi. Sebaliknya, departemen kayak HR atau R&D itu masuknya ke pusat biaya kebijakan. Suksesnya mereka bukan diukur dari seberapa irit, tapi dari kualitas kerja dan inovasi yang dihasilkan dari budget yang udah ditentuin. Oke, sekarang saatnya kita rangkai semua kepingan puzzle ini. Gimana sih wujud semua konsep ini kalau kita lihat di struktur perusahaan beneran? Nah, kira-kira begini penerapannya. Tim marketing itu jelas pusat pendapatan, papan skornya ya target penjualan. Terus bagian produksi itu pusat biaya, yang penting target produksinya tercapai dengan efisien. Sementara di level puncak, perusahaan secara keseluruhan itu bisa kita anggap sebagai pusat investasi. Disinilah CEO diukur dari profit dan seberapa besar keuntungan yang bisa dia kasih balik ke para investor. Dan ini ngebawa kita ke poin yang paling penting. Sistem ini tuh bukan cuma soal ngontrol angka dan biaya ya, jauh lebih dari itu. Pada akhirnya, ini adalah alat yang super ampuh buat mastiin strategi besar perusahaan itu benar-benar dijalankan, dieksekusi dengan baik di semua level.
dari manajer paling bawah sampai jajaran direksi. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Di dunia bisnis dan teknologi yang perubahannya cepat banget kayak sekarang, menurut Anda pusat mana sih yang paling susah dikelola secara efektif? Apakah yang biayanya terukur kayak produksi, atau justru yang penuh ketidakpastian kayak inovasi? Jawabannya mungkin bisa jadi penentu di mana para pemimpin hebat akan menaruh fokus mereka. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.